Shalom Aleichem. Selamat pagi untuk kita semua. Hari ini Sabtu tanggal 30 April bersama saya Vikaris Pendeta Eugene Marius Molang dari Gedung Gereja Kemim Sion Madidir Ure melalui pengeras suara dan juga melalui live streaming di akun Facebook Kemim Sion Madidir Ure mengajak Bapak Ibu Saudara untuk dapat beribadah di pagi hari ini. Memulai ibadah di saat ini, kita melakukan NNBT nomor 7, Mari Puji Tuhan Yesus. Mari puji Tuhan Yesus, Dialah Juru Selamat dunia. Mari sembah sujud padanya, Dialah Raja dunia. Berita keselamatan harus kita sebarkan agar banyak orang tahu dan mau datang kepadanya. Mari kita berdoa. Segala pujian dan syukur, hormat dan kemuliaan kami persembahkan kepadamu, ya Allah, ya Tuhan kami, Allah yang kami sembah, Allah yang kami muliakan melalui anak-Mu Yesus Kristus, Allah yang setia di tengah-tengah kehidupan kami. Di saat ini kami sebagai orang percaya patutlah bersyukur karena Tuhan yang boleh memberikan kami kesempatan hingga saat ini menikmati segala berkat dan kebaikan Tuhan yang telah Engkau nyatakan dan hadirkan dalam perjalanan kehidupan pribadi dan keluarga kami. Kami bersyukur boleh melewati peristirahatan di sepanjang malam. Dan di saat ini Tuhan, ada hari yang baru yang Engkau perkenankan bagi kami. Dan kami semua yang boleh terjangkau dengan pengeras suara, kami yang mengikuti lewat live streaming akan beribadah, memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Berkenanlah Engkau melayakan kami. Kami akan membaca, merenungkan bagian dari firman-Mu. Kami percaya firman ini yang akan menuntun langkah perjalanan kehidupan kami sebagai orang percaya. Untuk itu terangi kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami dapat memahami dan mengerti firman ini. Dan firman ini juga yang akan kami lakukan dalam kehidupan yang kami jalani. Maka jadilah ibadah di saat ini di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Amin. Satu Tesalonika 1 ayat 10 kita akan renungkan bersama di saat ini. Sekali lagi 1 Tesalonika 1 ayatnya yang ke-10 yang berkata demikian. Dan untuk menantikan kedatangan anaknya dari sorga yang telah dibangkitkannya dari antara orang mati, yaitu Yesus yang menyelamatkan kita dari murka yang akan datang. Demikianlah firman Tuhan. Yang dikatakan berbahagia ialah setiap orang yang mau mendengar dan juga mau melakukan firman ini dalam kehidupan setiap hari. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, hari ini, di saat ini kita patut bersyukur, kita patut mengucap syukur kepada Tuhan karena berkat dan pertolongan Tuhan, karena anugerah Tuhan, kita semua boleh dituntun, boleh diarahkan, bahkan kita semua boleh diberkati oleh Tuhan dalam melakukan aktivitas. Ada tugas kerja dan tanggung jawab yang telah kita lakukan di sepanjang bulan April ini. Orang semua patut bersyukur saat ini sudah ada di akhir pekan, bahkan sudah ada di akhir bulan. Itu semua tidak lepas dari campur tangan Tuhan, karena Tuhanlah kita semua boleh melewati hari-hari hidup yang ada, yang Tuhan telah persiapkan bagi masing-masing kita.
Nah, saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dalam bacaan yang telah kita baca 1 Tesalonika 1 ayat 10, di sini Paulus memberikan gambaran, bahkan memberikan satu pengharapan kepada jemaat yang ada di Tesalonika dalam menantikan penggenapan janji anugerah Allah atau kedatangan Yesus Kristus kembali, dan untuk menantikan, dalam konteks ini menantikan kedatangannya anak dari sorga setelah kebangkitan dari antar orang mati. Maka Paulus mengingatkan kepada jemaat Kristen yang ada di Tesalonika agar mereka tidak goyah, iman dan kepercayaan mereka tidak mati, dan diingatkan agar supaya mereka tetap berpengharapan kepada Allah di dalam Yesus Kristus. Dan Paulus juga senantiasa mengajarkan bahwa mereka harus memiliki keyakinan iman yang teguh dan kokoh, bahwa mereka sebagai orang percaya akan diselamatkan oleh Allah, dan sesungguhnya Allah sedang dan akan senantiasa mengerjakan dalam keselamatan, yakni janji tentang adanya kehidupan yang kekal. Nah, saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, keselamatan Allah adalah apa yang telah dikerjakan melalui Yesus Kristus yang membebaskan manusia dari hukuman dosa, dari belenggu maut lewat penderitaan, kematian, dan kebangkitan. Yesus mengalahkan yang namanya dosa dan maut, dan itulah yang mau digambarkan Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Tesalonika, karena kehidupan mereka pada saat itu tidaklah gampang, sama dengan apa yang dialami oleh Paulus. Mereka harus menerima tekanan yang berat dari orang-orang Yahudi dan juga pemerintahan kekaisaran Romawi, yang mungkin pada saat itu membuat mereka berputus asa, membuat iman mereka semakin lemah, dan dalam mereka menantikan kedatangan kebangkitan Yesus Kristus, mereka pada saat itu menjadi lemah, iman mereka menjadi goyah karena diperhadapkan dengan tekanan-tekanan yang diberikan oleh orang Yahudi dan juga kekaisaran Romawi pada saat itu. Dan Paulus dengan yakin memberikan pemahaman kepada jemaat Tesalonika bahwa karena mereka orang Kristen, pasti mereka memiliki jaminan keselamatan, memiliki kepastian untuk hidup yang kekal, karena mereka memiliki iman kepada Yesus Kristus. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, hal ini jugalah yang digambarkan dalam kehidupan orang sebagai orang Kristen yang ada pada saat ini, sebagai pembaca surat yang hidup sampai dengan saat ini. Kita sebagai pribadi Kristen, sebagai keluarga Kristen, kita meyakini adanya kebangkitan orang mati seperti yang sudah dicontohkan oleh Kristus, yang telah diteladankan oleh Kristus dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Firman Tuhan ini memberikan kepastian kepada orang sebagai umat Allah, bahkan sebagai orang Kristen, bahwa sesungguhnya dengan beriman kepada Tuhan Allah dalam Kristus, kita akan memperoleh janji anugerah Allah berupa kehidupan yang kekal. Asal
kita memiliki iman yang teguh kepada Kristus Yesus. Nah, janji ini membuat pengharapan kita semakin kokoh, membuat iman kita semakin teguh, dan dalam pengharapan ini membuat kita senantiasa bersukacita, membuat kita hidup sebagai orang percaya, semakin memuliakan Tuhan karena kita memiliki kepastian iman kepada Yesus Kristus. Nah, beriman kepada Yesus Kristus dalam bacaan ini tidak menjadi sia-sia karena ada janji Allah yang telah diberikan dan yang akan dinyatakan kepada kita sebagai orang yang percaya sebagai umat Allah. Nah, kematian dan kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati adalah kekuatan dan pedoman hidup kita supaya kita mampu menjalani hidup ini meskipun di dalam tekanan, di dalam persoalan, dalam penderitaan, dalam pergumulan. Kita percaya ketika kita memiliki iman yang teguh, maka kita juga akan diperteguh dengan langkah-langkah kehidupan yang kita jalani sampai dengan saat ini sebagai orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Iman kita akan tetap dimurnikan, dan itu juga yang akan menjadi satu kesukacitaan bagi kita, dan itu juga yang akan terus kita nyatakan dalam kehidupan yang kita jalani untuk terus melakukan semua yang terbaik dalam kehidupan kita, dalam tanggung jawab kita di tengah-tengah kehidupan keluarga, secara khusus dalam tanggung jawab kita sebagai orang percaya yang akan terus menjadi alat kesaksian dimanapun kita pergi dan berada. Jadi karena sukacita yang boleh dirasakan dan dialami orang sebagai orang percaya yang memiliki kepastian iman yang kokoh dengan janji anugerah Allah, untuk itu juga kita kerjakan semua yang dipercayakan oleh Tuhan di tengah-tengah kehidupan kita, dalam tugas tanggung jawab pengabdian kita, kerja pelayanan kita, dan apapun yang Tuhan percayakan bagi kita sampai saat ini, kita terus kerjakan. Dan kita percaya bahwa Tuhan akan terus memampukan kita untuk menjalankan semua yang dipercayakan oleh kita, dipercayakan oleh Tuhan dalam kehidupan kita. Karena demikian juga kita menjadi ahli waris dalam kerajaan sorga. Dan kita terus memuliakan Tuhan lewat tindakan, lewat perbuatan, tutur kata kita. Artinya kita menjadi teladan atau alat kesaksian hidup sebagai orang yang percaya, terus memancarkan kasih Kristus dimanapun kita pergi dan berada. Tuhan Yesus yang akan terus menolong dan memampukan kita melewati hari-hari hidup yang ada. Dan Tuhan memberkati. Amin.